Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah. Sirri wa sirri sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat rezeki, rahmat kesehatan jasmani dan rohani. Saudara, perlu kita ketahui bahwa ingat atau zikir sangat tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita belum memahami sepenuhnya apa itu ingat. Ingat tiada huruf, tiada suara. Ingat adalah ibadah yang tertinggi. Ingat adalah ibadah yang hakiki. Saudara, betapa tingginya kedudukan ingat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disadari atau tidak kita sadari, sekali lagi, disadari atau tidak kita sadari, tidak akan pernah ada kita ini di dunia tanpa ingat. Sekali lagi, kita tidak akan pernah ada di dunia ini tanpa ingat. Pikirkanlah ini. Saudara, guru saya pernah mengatakan, jika kita mengerjakan sholat 5 waktu, puasa, zakat, naik haji, baca syahadat, baca Al-Quran, pada hakikatnya cuma mengerjakan yang satu, yaitu ingat atau zikir. Sebab kita tidak bisa sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, membaca syahadat tanpa ingat. Tidak bisa sama sekali, omong kosong. Saudara, saya ingin menjelaskan kembali supaya tahu persis kedudukannya. Ketika Adam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah sempurna, lalu Allah memperkenalkan dirinya kepada Adam. Perhatikan saudara, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Adam, ingat namaku, ingat namaku, ingat namaku 3 kali. Memperkenalkan. Apa yang dimaksud ingat namaku? Sebenarnya Adam itu, Allah itu memperkenalkan namanya kepada Adam. Wahai Adam, ingat namaku, ingat namaku, ingat namaku. Kalau diartikan bahwa kita disuruh mengingat nama Allah, sedangkan pada saat itu Tuhan itu belum bernama Allah, belum bernama siapa-siapa.
Sekali lagi, Allah itu memperkenalkan namanya kepada Nabi Adam. Wahai Adam, ingat namaku, ingat namaku, ingat namaku. Artinya apa? Ingat itu adalah nama Allah. Subhanallah. Di sini kita banyak salah memahami. Padahal Allah itu memperkenalkan namanya kepada Nabi Adam. Belum disuruh menyebut namanya atau mengingat namanya. Karena pada saat itu Tuhan belum bernama siapa-siapa. Belum bernama Allah. Subhanallah. Sekali lagi, wahai Adam, ingat namaku. Artinya Allah itu bernama ingat. Allah sangat jelas memperkenalkan namanya. Wahai Adam, ingat namaku. Apakah ini kurang jelas? Saudara, artinya Allah itu bernama ingat. Ingat namaku. Misalnya, saya memperkenalkan nama saya kepada saudara. Pasti saya mengatakan, Samsudin namaku. Samsudin namaku. Samsudin namaku. Subhanallah. Cuma kita tidak bisa masuk di sini. Kenapa? Karena kita sudah, pikiran otak kita sudah terbius dengan hal-hal kebaruan. Hal-hal yang suatu bentuk yang tertulis. Otak kita sudah dicuci oleh kebaruan. Otak dan pikiran kita sudah dicuci dengan kebaruan. Selalu berpikir tentang hal-hal yang jelas, yang nampak. Saudara, kenapa disebut ingat adalah nama Allah yang ke-100? Perhatikan. Karena dia atau ingatlah yang mencukupi 100 ketika kita membaca 99 Asmaul Husna. Dialah yang mencukupi 100. Tidak mungkin sampai 100 kalau tidak ada ingat. Siapa yang bisa menyebutnya kalau tidak ingat? Tidak mungkin. Bahkan tanpa ingat, Al-Quran pun tidak ada. Tidak ada. Sekali lagi, tanpa ingat, Al-Quran pun tidak ada. Siapa yang bisa membuat Al-Quran? Siapa yang bisa menulis tanpa ingat? Memang Al-Quran itu kalam Allah, tapi dicetak oleh manusia. Kalau manusia tidak punya ingatan, mana bisa? Tidak ada yang disebut Asmaul Husna tanpa ingat. Itulah disebut nama ingat, nama yang ke-100. Karena dialah yang mencukupi 100. Ketika dibaca maka 100 lah jadinya. Subhanallah. Saudara, apa itu ingat? Ingat atau
nama. Nama itu yang dikehendaki adalah sifat. Sekali lagi, ingat, adalah nama Allah yang ke-100 atau asma yang tertinggi. Sedangkan asma ini yang dikehendaki adalah sifat. Seperti dalam Al-Quran disebut Asmaul Husna. 99 Asmaul Husna, padahal itu sifat. Karena memang asma itu yang dikehendaki adalah sifat. Nah, kalau itu sifat, maka kita di sini bisa baca, bisa memperhatikan. Kata Allah, insan itu rahasiaku, akulah rahasianya. Rahasia itu adalah sifatku, sifat itu adalah aku. Nah, jadi siapa sebenarnya ingat ini? Ingat itu adalah sifat khas Allah. Sifat yang tertinggi. Saudara, jadi apa itu ingat? Siapa itu ingat sebenarnya? Kita buka sedikit. Perhatikan saudara. Secara pandangan sahir. Secara pandangan sahir yang kita saksikan, kita ketahui di alam raya ini banyak sekali karya-karya manusia atau ciptaan manusia di alam raya ini. Tetapi kenapa dikatakan alam dan segala isinya ciptaan Tuhan? Nah, ini perhatikan. Padahal sebenarnya banyak karya-karya manusia atau ciptaan manusia. Tapi kenapa justru dikatakan alam dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan? Subhanallah. Memang ciptaan Tuhan tidak bisa dipungkiri. Sekalipun itu manusia, karya manusia, itu ciptaan Tuhan. Kenapa disebut ciptaan Tuhan? Karena itulah melalui ingat. Siapa itu ingat? Tidak mungkin manusia bisa berkarya menciptakan sesuatu tanpa ingat. Tidak mungkin. Bahkan kita pun tidak ada di dunia ini tanpa ingat. Betapa pentingnya ingat. Para ulama-ulama sufi seringkali berdoa. Seperti ini doanya saudara, perhatikan. Ya Allah, jadikan kami selalu ingat padamu. Jangan jadikan kami lalai dan lupa kepadamu. Dan para ulama-ulama sufi juga menjelaskan bahwa ya Allah, sesaat tanpamu betul-betul adalah dosa. Artinya apa? Artinya jangan pernah melupakan Allah.
Lewat mana kita? Lewat ingat. Kalau tidak ingat pasti lupa. Saya juga menjelaskan di sini sedikit bahwa sebagian ulama sufi menjelaskan bahwa ingat itu adalah hakikatnya mengenal. Sekali lagi, sebagian ulama sufi menjelaskan bahwa ingat itu adalah mengenal. Kenapa? Kalau kita tidak bisa mengenal siapa-siapa tanpa ingat. Tidak bisa mengenal tanpa ingat. Bahkan orang yang kita sudah kenal tapi lupa menjadi tidak kenal. Ini yang perlu kita cari. Apa itu ingat? Siapa itu ingat? Di mana duduknya ingat? Kita sama-sama mencari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.